niat itu letaknya di dalam hati. Definisinya qasdusai muqtaronan bi fi'lihi, yaitu menghendaki sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya. Jadi dalam definisi ini disyaratkan bahwa niat itu bersamaan dengan permulaan satu amalan, tidak sebelumnya juga tidak sesudahnya, tapi bersamaan. Kemudian niat itu letaknya di dalam hati. Asalkan hatinya sudah niat, sudah berkehendak, walaupun lesannya tidak membaca apa-apa, itu niatnya sudah sah. Sebaliknya, walaupun lesannya membaca, tapi jika hatinya tidak berniat, itu tidak sah. Jadi yang terpenting adalah yang ada di dalam hati. Itu aslinya demikian. Tetapi kita oleh guru-guru kita diajari bahwa niat ibadah apa saja itu selalu dituntun dengan ucapan. Artinya tidak hanya di dalam hati, tapi dituntun dengan ucapan. Maka kemudian kita kalau ngajarin niat, misalkan niat wudhu gitu ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Itu lafadznya, itu ucapannya. Nah, adapun niatnya, niat wudhunya yang ada dalam hati, yaitu dilakukan bersamaan dengan membasuh muka. Di pas membasuh muka itu, ya, yang pertama itu hatinya niat wudhu, lesannya membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Begitu juga ketika kita niat sholat, walaupun niat sholat itu sama dengan niat-niat yang lain adalah adanya di dalam hati, tapi kita juga diajarin lesannya melafadzkan untuk nuntun hatinya, ya, lesannya melafadzkan untuk nuntun hatinya. Misalnya kita sholat duhur, statusnya sebagai makmum, maka kita membaca usolli fardhodh dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu bacaan niat, tapi bukan niat, itu bacaannya. Niatnya yang ada di dalam hati. Nah, kemudian kalau niat di dalam sholat, karena awal permulaan sholat itu adalah takbiratul ihram, maka niatnya juga bersamaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama, itu sebagai permulaan seseorang masuk di dalam ibadah sholat. Nah, itu tidak sebelumnya. Ya. Kemudian terkait dengan dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kepada kita bahwa setiap ibadah itu harus diniati, itu sangat banyak sekali. Di antaranya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Ikhlas itu maknanya murni. Murni itu tidak kecampuran apa-apa. Artinya ketika seorang niat sholat, harus niatnya lillahi ta'ala. Bahwa sholat itu dikerjakan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan fadilahnya sholat, ya, bukan karena ingin mendapatkan fadilahnya sholat. Walaupun di dalam sholat itu banyak fadilahnya, tetapi fadilah tetap tidak boleh dijadikan tujuan utama. Tujuan utamanya tetap karena melaksanakan perintahnya Allah. Nah, rata-rata di kalangan orang awam itu mereka menunaikan sholat karena tertarik dengan fadilahnya, ya, tertarik dengan pahalanya. Misalnya, kenapa kamu sholat duha? Karena sholat duha itu, ya, menjadikan rezeki kita lancar, urusan kita jadi mudah. Jadi niatnya sholat duha karena ingin rezekinya lancar. Nanti kalau rezekinya udah lancar, udah nggak sholat duha lagi. Ketahuannya di situ nanti, ya. Kemudian ada yang
rajin sholat tahajud. Kenapa? Rupanya dia sedang dililit berbagai macam persoalan. Baik persoalan dirinya sendiri, keluarganya, di tempat kerjaan, di lingkungan, di macam-macam lah. Ya, karena banyak persoalan, ya, dia mengadu ke Allah dengan sholat tahajud. Nanti kalau persoalannya sudah selesai, sudah terurai semua, tahajudnya mulai ditinggalkan. Berarti dari awal itu niatnya tahajud memang untuk mohon kepada Allah supaya dibantu menyelesaikan persoalannya. Nah, niat yang model seperti ini itu ya baik, tapi tidak memenuhi kriteria mukhlisin. Ya, tidak memenuhi kriteria mukhlisin. Karena namanya mukhlisin itu murni. Murni itu ya apa? Murni itu tidak ada campurannya. Murni itu ya bahwa dia sholat semata-mata karena melaksanakan perintahnya Allah. Ada pahalanya atau tidak, ada fadilahnya atau tidak, karena sholat itu diperintahkan oleh Allah, kita sebagai hamba ya harus melaksanakan perintah sholat. Nah, itu ikhlas itu seperti itu. Maka ikhlas itu hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, hakikat ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan penjelasan kepada kami apa itu hakikat ikhlas. Rasulullah menjawab, sebentar aku mau nanya dulu sama malaikat Jibril. Ya, Rasulullah itu enak kalau nggak bisa langsung nanya ke gurunya, yaitu malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah ketika ketemu dengan malaikat Jibril bertanya, wahai Jibril, ini ada orang nanya tentang apa itu hakikat ikhlas. Ternyata malaikat Jibril juga tidak bisa menjelaskan. Sebentar ya Rasul, aku mau nanya dulu sama Allah. Nah, akhirnya malaikat Jibril tanya kepada Allah. Setelah malaikat Jibril bertanya kepada Allah, maka kemudian Allah memberikan jawaban bahwa ikhlas itu adalah sirrun min asrori, kata Allah. Satu rahasia dari beberapa rahasiaku. Jadi namanya rahasia, ya tentu saja tidak ada yang tahu, apalagi rahasia Allah. Kalau rahasia kok kemudian ada yang tahu, berarti bukan rahasia. Jangan bilang-bilang ya ini rahasia, itu aneh itu. Oh, katanya rahasia kok jangan bilang-bilang, malah dia yang bilangin. Nah, jadi rahasia itu tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Nah, karena ikhlas itu rahasia Allah, yang tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak, ya hanya Allah. Ya, kita nggak bisa ngomong saya ikhlas kok, saya ikhlas kok. Nah, justru kalau ngomong begitu kelihatan tidak ikhlasnya. Ya, justru kalau ngomong begitu malah kelihatan tidak ikhlasnya. Wong ikhlas kok ingin diakui. Ya, jadi kalau ikhlas beneran ya biar Allah yang menilai. Karena yang bisa menilai orang itu ikhlas atau tidak itu hanya Allah saja. Selain Allah tidak punya kewenangan untuk menilai seseorang ikhlas atau tidak ikhlas. Karena ini adanya di dalam hati. Yang tahu hati seseorang itu hanya dia sendiri sama Allah. Nah, jadi kata Allah, ikhlas itu adalah rahasia dari beberapa rahasiaku yang aku letakkan ke dalam hati hambaku yang aku kehendaki. Jadi terserah Allah, dari sekian orang yang ibadah itu mana yang oleh Allah dikaruniai ikhlas, itu ya terserah Allah. Nah, kita sebagai hamba hanya berupaya, bermohon kepada Allah agar dijadikan termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Nah, jadi terkait dengan hakikat ikhlas tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kemudian ulama membuat tingkatan ikhlas itu menjadi 3. Ya, ulama membuat tingkatan ikhlas itu menjadi 3. Pertama, ikhlasnya orang awam. Barangkali ikhlasnya kita-kita ini, yaitu seorang yang ibadah niatnya lillahi ta'ala. Sholatnya ya lillahi ta'ala, sholat duhanya ya lillahi ta'ala, tahajudnya lillahi ta'ala, awabinnya juga lillahi ta'ala. Tapi bersamaan dengan lillahi ta'ala itu dia ngelirik imbalan yang Allah sediakan baik di dunia maupun di akhirat. Ya dia bilangnya ikhlas tapi sambil ngelirik pemberian. Nanti kalau aku sholat awabin maka dosa-dosaku akan diampuni Allah. Nanti kalau aku sholat duha rezekiku menjadi lancar gitu. Tapi niatnya pas sholat itu ya lillahi ta'ala. Ngelirik pemberian di dunia dan juga ngelirik pemberian di akhirat.
Jadi masih lirak-lirik. Ya. Ikhlasnya orang awam itu walaupun mulutnya lillahi ta'ala, tapi masih lirak-lirik. Ya, lirak-lirik itu liraknya di dunia, liriknya di akhirat. Ya, liraknya itu melihat pemberian di dunia, liriknya ngelihat di akhirat nanti dapat pahala masuk surga. Kemudian ikhlas yang kedua, ikhlasnya orang khos, orang soleh. Itu ketika ibadah niatnya lillahi ta'ala. Dia sudah tidak melihat imbalan yang disediakan di dunia, tetapi dia masih melihat imbalan di akhirat. Dia sudah tidak ngelirak, tapi masih ngelirik. Ya, yang dia sudah tidak, karena supaya rezekinya dilancarkan, urusannya dimudahkan, itu sudah tidak dia lihat, tapi dia masih melihat nanti akan diberi pahala, akan dimasukkan ke dalam surga. Itu sudah tingkatan ikhlas kelas 2, gitu. Ikhlasnya orang soleh. Kemudian yang ketiga, ini ikhlas kelas tinggi, ikhlasnya para nabi, para rasul, dan para walinya Allah, itu ikhlas khawasul khawas, orang istimewa. Dia ketika ibadah itu niatnya ya semata-mata karena Allah, melaksanakan perintahnya Allah. Dia sudah tidak melihat apakah nanti akan diberikan imbalan atau tidak. Sampai surga dan neraka pun juga tidak dia lihat. Kenapa? Karena surga dan neraka itu makhluk sama dengan kita. Sementara kita sholat itu niatnya menyembah Kholik, menyembah Tuhan. Maka kalau nyembah Tuhan ya jangan lihat ciptaannya, gitu. Karena menurut orang yang kelas 3 ini, ya kelas tertinggi ini, jika seseorang ibadah karena ingin masuk surga, pertanyaannya, kalau misalnya ada pengumuman mulai sekarang tidak ada surga lagi, apa terus kalian menjadi tidak sholat? Ya. Apa terus Allah menjadi tidak berhak untuk disembah? Kalau ada orang sholat karena takut masuk neraka, pertanyaannya, seandainya ada pengumuman mulai sekarang neraka ditiadakan, dihapus oleh Allah, apa kemudian orang itu menjadi tidak perlu sholat lagi? Apa kemudian terus Allah tidak perlu disembah lagi? Itu pertanyaan buat mereka yang ibadahnya karena takut neraka atau karena ingin masuk surga. Maka untuk orang yang mukhlisin, yang ikhlasnya telah sempurna, dia melakukan ibadah itu karena didorong oleh rasa cintanya kepada Allah. Karena dia cinta sama Allah, Allah nyuruh dia sholat, maka dia sholat. Nah, maka itu salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang menjadi dalil bahwa setiap ibadah baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh diniatkan lillahi ta'ala. Sementara dalil dalam hadis itu sangat banyak sekali, ya. Yang paling populer yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu sah dianggap ibadah atau tidak sah dianggap ibadah ditentukan oleh niatnya. Bisa jadi lahiriahnya tampaknya sama, tapi apakah itu nanti bernilaikan ibadah atau tidak tergantung niatnya. Ibu sama-sama duduk di dalam masjid ini, yang pertama dia niat karena iktikaf, maka walaupun dia tidak baca apa-apa, diam di dalam masjid, duduknya saja sudah dinilai ibadah. Kenapa? Niatnya iktikaf. Yang satunya lagi dia duduk hanya sekedar istirahat, ya dia nggak dapat pahala, dia dapatnya hanya hilang capeknya. Itu pentingnya niat. Tidur, ya, yang satu tidurnya niatnya nunggu datangnya sholat subuh, ya, karena sholat subuh masih lama, dia niat nunggunya sambil tidur, maka tidurnya dicatat sebagai orang yang sedang nunggu sholat subuh, berarti ibadah, menunggu sholat subuh. Ya. Yang satu nggak niat, kenapa kamu tidur? Ya karena ngantuk. Nah, itu sama-sama tidur, yang satu dapat pahala, yang satu hanya hilang ngantuknya. Makan juga begitu, ya. Makannya yang satu niatnya saya makan ini karena disuruh oleh Allah. Tuh, dalam Al-Qur'an itu adalah perintah makan. Ya, perintah makan, perintah minum itu ada dalam Al-Qur'an itu.
Maka kalau kita makan atau minum, lakukan dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, sehingga makan dan minum kita menjadikan bernilaikan ibadah. Kalau tidak diniatkan dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, ketika kita makan dapatnya cuma kenyang, ketika minum dapatnya hanya segar tapi nggak dapat pahala. Itu pentingnya nih niat, terlebih niat sholat ya. Maka sekali lagi, walaupun akhir-akhir ini banyak sekali disampaikan dalam pengajian-pengajian, terus juga beredar melalui buku-buku tentang fadilah sholat, ditinjau dari kesehatan. Wah, bahwa dengan gerakan seperti ini nanti sakitnya ini akan hilang, dengan gerakan seperti ini akan mencegah penyakit ini dan seterusnya. Itu ya ada baiknya, tapi ada buruknya. Ya, buruknya apa? Jangan nanti orang sholat hanya karena pengen sehat. Ya, sholatnya hanya karena pengen sehat, Allahnya dilupakan. Ya, Allahnya dilupakan. Ini bahaya. Ya, bahaya sekali. Ya, makanya sekali lagi, yang sangat menentukan apakah itu amalan dinilai ibadah atau bukan ibadah adalah niatnya. Nah, yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrati. Rukun sholat yang kedua, untuk khusus sholat fardu, jika orang itu masih mampu berdiri, maka harus melakukannya sambil berdiri. Ini khusus fardu ya. Tapi kalau sholat sunnah walaupun ibu masih mampu berdiri, boleh mengerjakan sambil duduk kalau sunnah. Tapi kalau sholat fardu, selama masih mampu berdiri, dia harus berdiri. Bagaimana kalau misalkan ada orang dia berdiri mampu, wong datang ke masjid juga mampu, tapi kalau disuruh rukuk dan sujud dia nggak bisa bangun lagi, misalkan begitu ya, atau susah, maka sholatnya bisa dilakukan dengan gabungan antara berdiri dan duduk, ya, gabungan antara berdiri dan duduk. Jadi kalau waktunya berdiri dia berdiri, tapi nanti sewaktunya rukuk mungkin dia masih bisa rukuk, silakan rukuk. Kalau nggak bisa rukuk ya rukuk sambil duduk. Nanti sujudnya juga sambil duduk. Tapi pas berdirinya dia tetap harus berdiri. Itu caranya seperti itu ya. Jadi untuk sholat fardu selama orang masih mampu berdiri, maka dia harus berdiri karena berdiri merupakan bagian dari rukun sholat. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun masih mampu berdiri, dia boleh sambil duduk. Tetapi nanti pahalanya beda dengan yang berdiri. Kok masih mau berdiri kok milih duduk, ya dapat separuhnya. Ya, dapat separuhnya itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, kalau dia duduknya karena udzur, karena memang tidak mampu berdiri, itu pahalanya sama dengan yang berdiri. Nah, kemudian berikutnya adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu adalah bacaan Allahu Akbar. Ya, bacaan Allahu Akbar sebagai permulaan sholat. Jadi yang wajib itu ucapan Allahu Akbarnya itu. Jadi termasuk rukun qauli. Rukun qauli itu rukun sholat yang harus diucapkan, yaitu Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan, bersedekap, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah Allahu Akbar. Makanya ibu-ibu kalau kita pas umroh atau pas haji, kok di sana kita menyaksikan ada orang sholat nggak sedekap, nggak angkat tangan, ya biarin saja. Karena memang angkat tangan dan sedekap itu hukumnya sunnah. Tapi Allahu Akbarnya wajib karena itu merupakan rukun sholat. Ada juga yang dia angkat tangan tapi tidak sedekap, ya, angkat tangan tapi tidak sedekap, ada juga. Ya. Nah kita di Indonesia itu dari kecil diajarin yang sempurna. Ketika sholat sudah perpaduan antara yang rukun, yang sunnah abad dan sunnah hayat. Ya, berdiri, terus niatnya tidak hanya dalam hati tapi dituntun dengan lesannya. Terus kemudian nanti pas Allahu Akbar disertai dengan mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Kemudian sunnahnya angkat tangan ini juga ada tata tertibnya, tidak hanya sekedar angkat tangan, tapi ada tuntunannya. Pertama,
tangannya ini tidak digenggam, juga tidak terlalu dirapatkan, sedikit direnggangkan. Kemudian ujung-ujung jarinya agak doyong ke depan, bukan ditegakkan gini ya, kayak ini. Nah, terus tingginya segini, ya, tidak over gini, atau juga tidak terlalu rendah begini, ya. Jadi ini pundak, ya. Nah, terus dihadapkan ke arah kiblat, itu bukan begini lah. Ada ini. Jadi telapak tangannya ngadep ke depan. Ya, Allahu Akbar. Nah, dihadapkan ke depan. Ada yang suka begini kan depan ya. Ya. Jadi ngadepnya ke depan. Ini sunnah ya, ngangkat tangan ini sunnah. Jadi mau dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan sholatnya tetap sah. Nah, kemudian sedekapnya itu adalah tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Nah, posisinya di atas pusar, di bawah dada. Ya, di tengah berarti ya. Di atas pusar, di bawah dada. Itu keterangan di kitab-kitab begitu. Walaupun kadang kita ngelihat orang sedekapnya aneh-aneh. Ada yang begini. Ya. Ada yang kayak orang sakit perut di samping begini. Ada yang terlalu santai begini. Nah, ini yang benar ya, sesuai dengan tuntunan dalam kitab fikih, yaitu di atas pusar, di bawah dada, posisi tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Nah, ini status hukumnya sunnah. Nah, sampai di sini itu ada 3 rukun sholat yang cara mengerjakannya itu bareng, yaitu apa? Berdiri, niat, takbiratul ihram. Itu prakteknya bareng, ya. Bukan kok niat dulu baru berdiri, atau berdiri dulu baru niat, juga tidak. Jadi ya berdiri terus niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ada 3 rukun yang dikerjakan bersama-sama, ya, yaitu berdiri, niat, takbiratul ihram. Jadi pas lesannya membaca Allahu Akbar, hatinya aku niat sholat. Lesannya sebelum Allahu Akbar dia membaca usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Pak, itu mukadimahnya niat itu ya. Baru pas Allahu Akbar itu dalam hati aku sengaja sholat gitu. Nggak usah dilapatkan Allah aku sengaja sholat, nggak usah ya. Suara hati kita itu seandainya diucapkan seperti itu ya. Jadi talafut niat, melafatkan niat ini statusnya sunnah ya, untuk menuntun yang ada di dalam hati. Karena kalau tidak ada talafut niatnya, bisa jadi orang itu lagi marah-marah, tiba-tiba Allahu Akbar, hatinya belum siap ya. Habis ngomeli anaknya terus sholat Allahu Akbar, tiba-tiba begitu. Bisa jadi hatinya masih bergejolak ya, masih bergejolak, nggak karu-karuan, terus tiba-tiba Allahu Akbar, berarti kan belum siap menghadap Allah sebenarnya. Tapi kalau ditata dulu, tenang dulu ya, baru terus tadi dituntun dengan usolli fardhul maghrib, artinya hati itu bisa siap ya, siap untuk menghadap Allah. Nah, berikutnya rukun sholat yang keempat adalah wa qiraatul fatihati, yaitu membaca Fatihah. Dengan demikian doa iftitah itu status hukumnya juga sunnah. Kita selama ini kan habis Allahu Akbar kan terus baca doa iftitah kan ya. Nah, doa iftitah itu yang paling populer ada 2 macam ya. Sebenarnya macamnya banyak, tapi yang populer itu 2 yang kita hafalkan dan kita ajarkan, yaitu bunyinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah yang paling populer, dan saya juga hanya hafal 1 itu dari dulu, karena cuma diajarin 1 macam, walaupun sebenarnya macamnya banyak ya. Yang paling populer dan itu pula yang kita ajarkan kepada anak-anak. Ini status hukumnya sunnah, bahkan sunnahnya pun juga bukan sunnah ab'ad, tapi hanya sunnah hayat. Artinya apa? Sunnah hayat itu seandainya sengaja ditinggalkan pun tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, sholatnya tetap sah ya. Jadi sholat itu seandainya ya, seandainya misalkan waktunya
sempit, buru-buru. Terus ibu ngerjain sholat hanya milih yang rukun-rukun saja, boleh, boleh, sah, sah. Ya, boleh dan sah. Nah, boleh dan sah. Maka kalau kita ngelihat tuh orang kok sholatnya cepat banget, barangkali memang dia hanya mengambil yang fardu-fardu atau yang rukun-rukun saja. Nanti ada nanti ceritanya kenapa kok ada orang sholatnya cepat itu ada. Ya. Salah satu sahabat Nabi yang juga masih saudara karena anak pamannya Ibnu Abbas, ya namanya Ibnu Abbas itu anaknya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi punya anak Ibnu Abbas. Itu sahabat papan atas, sahabat dekat Rasul. Tapi kalau sholat itu cepat, ya kalau sholat itu cepat. Ketika ditanya, Tuhan ini kan sahabat Rasul, ya. Bahkan tidak hanya sahabat biasa, tapi sahabat dekat. Kenapa sholatnya kok begitu cepat? Kata Ibnu Abbas, sengaja. Saya sholat cepat itu supaya setan tidak sempat menggoda. Karena ketika setan mau menggoda, sholat saya udah selesai. Ya, tapi tidak boleh ditiru ini. Makanya ada Bu, di pesantren itu sholatnya cepat tuh ada, zikirnya cepat. Ya. Itu ya ketika saya tanya Pak Kiainya begitu. Ya. Supaya tidak ada kesempatan setan untuk masuk ke dalam hati kita karena kita fokus pada sholat. Tapi kalau sholatnya pelan-pelan gitu, itu setannya banyak itu masuk, malah ngelantur kemana-mana. Ya contohnya kalau ibu sholat tarawih terus imamnya bacanya kayak qori pas baca Quran di pengajian, pasti kan ngedumel macam-macam, itu udah kemasukan setan itu. Ya, terlalu banyak memberi peluang kepada setan untuk masuk ke dalam hati kita karena terlalu lambat. Ya, yang bagus itu sedang, tapi nyari yang sedang itu memang susah. Ya, nyari yang sedang itu susah. Kadang sedang nurut yang muda, tapi nurut yang tua masih terlalu cepat. Nah, begitulah problemnya. Nah, jadi membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Setelah iftitah ada sunnah lagi yaitu membaca ta'awud. Jadi sebelum baca Fatihah itu kita disunahkan membaca ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik imam maupun makmum maupun sholat sendirian sebelum baca Fatihah itu sebenarnya disunahkan baca ta'awud, tapi bacanya pelan. Nah, kemudian untuk bacaan Fatihah yang menjadi rukun sholat ini juga termasuk rukun qauli. Artinya rukun qaul itu rukun yang bentuknya bacaan. Kalau takbiratul ihram tadi itu angkat tangannya kan gerakan, sedekapnya gerakan, tapi Allahu Akbarnya juga ucapan, berdirinya gerakan, niatnya dalam hati. Lalu Fatihah itu termasuk rukun bacaan. Kemudian semua ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu ayatnya ada 7, ya. Semuanya sepakat Fatihah itu ayatnya ada 7, tetapi mereka berselisih pendapat apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Maka ya sebagian ulama berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama dari Al-Fatihah. Ulama yang lain tidak. Bismillah itu ayat lain, bukan ayat dari Al-Fatihah. Gitu ya. Makanya kemudian orang ketika baca Fatihah ada yang basmalahnya dibaca keras, ada yang tidak kedengaran atau mungkin sengaja tidak baca. Ya. Ya, dibaca pelan atau mungkin sengaja tidak dibaca. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau masukkan bismillah ayatnya ada 7. Nah, sekarang kalau tidak pakai bismillah ayatnya apa? Berarti jadi tinggal 6? Tidak, 7 juga. Terus cara ngitungnya gimana? Ya. Cara ngitungnya gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Genap tuh 7. Sekarang yang tanpa bismillah. Yang tanpa bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, 7 juga ya? 7 juga. Jadi yang tanpa bismillah Ibu, ayat terakhir itu dijadikan 2 ayat. Ya, jangan gitu. Maka kalau sudah memasukkan bismillah, ayat terakhir harus jadi 1 ayat. Kalau bismillahnya udah dimasukkan sebagai ayat pertama, ayat terakhir masih dipisah juga, jadi 8 ayat nanti. Ya, caranya gitu loh ya. Nah, kadang-kadang itu problemnya imam yang memasukkan bismillah sebagai ayat pertama, itu ayat terakhir kalau 1 nafas kadang nggak cukup. Ya, kadang nggak cukup. Nah, itu jadi problem begitu kan. Nah, jadi bacaan Fatihah ini termasuk rukun qauli, rukun ucapan ya, maka harus dibaca. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan menurut madhab Syafi'i bismillah itu merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana seandainya ada orang yang dia tidak bisa baca Fatihah atau belum sepenuhnya hafal Al-Fatihah, sementara dia sudah termasuk orang yang wajib sholat? Apa mungkin? Mungkin saja. Mungkin dia tadinya mu'alaf ya, masuk Islam ketika sudah dewasa. Begitu masuk Islam kan langsung wajib sholat tuh. Sementara dia belum hafal Fatihah, hafalnya baru bismillah saja. Ya udah, bismillahnya dibaca 7 kali. Ya. Wow. Bismillahnya dibaca 7 kali. Kalau misalkan baru sampai hafalnya sampai Ar-Rahmanir-Rahim, berarti bismillah, alhamdulillah, Ar-Rahman. Ya berarti diulang 2 kali. Ditambah 1 lagi supaya genap 7 ayat. Gitu loh ya. Jadi Islam itu mudah sekali ya. Islam itu mudah sekali. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau Fatihah belum hafal, hafalnya baru bismillah sama alhamdulillah, ya itu aja diulang-ulang sampai genap 7 ayat. Terus kalau misalnya bismillah juga belum bisa, ini baru masuk Islam kok. Ya. Masuk Islam, bismillah aja belum bisa, tapi bisanya baca subhanallah misalkan ya. Ya udah, subhanallah dibaca 7 kali. Terus kemudian ini yang paling parah ya. Fatihah belum bisa. Surat-surat yang lain belum bisa. Zikir yang berbahasa Arab juga belum bisa. Gimana? Diam seukuran orang baca Fatihah. Loh, kurang enaknya apa? Ya, tapi dia tetap sholat. Tapi bagi yang seperti itu saya anjurkan sholatnya berjamaah lah, sekalian biar belajar dengan imamnya. Jadi Islam itu selalu ada solusi ya. Memang ini bacaan wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah. Tapi solusinya seperti itu. Kalau nggak hafal semuanya, ya yang penting baca 7 ayat. Nah, kalau hafalnya cuma 3, ya berarti diulang 2 kali. 2 kali kan sudah jadi 6, terus tambah 1 kali lagi, kan jadi 7. Itu boleh. Bacaan Al-Quran belum hafal, hafalnya zikir, ya udah zikir 7 kali. Zikir 7 kali juga belum bisa, diam seukuran orang baca Fatihah. Nah, ya. Kemudian warruku'u, rukun sholat berikutnya adalah ruku'. Loh, dengan demikian bacaan amin dalam Al-Fatihah, kemudian membaca surat sesudah Al-Fatihah, itu hukumnya juga sunnah. Ya, hukumnya juga sunnah. Yang wajib hanya Fatihahnya saja sampai waladhdallin, mulai bismillah sampai waladhdallin itu rukun bacaan. Selebihnya itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya ada orang sholat tidak membaca surat selain Al-Fatihah, sholatnya tetap sah. Ya, tetap sah. Kemudian status membaca surat itu sunnah. Apakah ketika kita membaca surat itu harus sampai khatam selesai? Jawabannya juga tidak. Seandainya ibu baca suratnya hanya 1 ayat, itu juga sudah dapat kesunahannya baca surat. Istilah waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim nun Allahu akbar. Ya, udah dapat kesunahannya, sudah. Ya, dia baca surat Al-Qalam tapi cuma 1 ayat. Atau misalkan Yasin,
makmumnya udah deg-degan, wah lama ini, nggak taunya Allahu Akbar. Ya. Nah ya, jadi membaca surat ini tidak harus sampai khatam satu surat. Nah, tapi kemudian keterangan di dalam kitab Al-Adhkar, membaca surat pendek yang khatam itu lebih utama daripada surat panjang tapi tidak khatam. Makanya kita dulu di kampung, kalau sholat selalu suratnya diajarin yang pendek supaya bacanya sampai khatam. Misalkan baca apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar kan cuma 3 ayat. Ya pasti kan dibaca semua kan? Masa 3 ayat aja dibaca 1 ayat kan kebangetan ya. Nah, daripada diajari Al-Baqarah nanti baca 5 ayat terus ruku. Nah, itu sebenarnya dalam kitab Al-Adhkar ya, itu lebih utama surat pendek yang khatam daripada surat panjang yang tidak khatam. Aslinya begitu. Cuma orang kadang-kadang kan gengsi-gengsian. Ya, atau kadang-kadang yang suka baca surat pendek itu suka digojlok ya, digojlok sama temennya. Masa dari dulu jadi imam kulhu aja. Kayak nggak ada yang lainnya. Padahal ya bisa jadi ya kulhu itu lebih utama daripada dia baca tabaruk tapi cuma separuh. Bisa aja seperti itu. Maka semuanya itu harus berdasarkan ilmu. Semuanya berdasarkan ilmu. Jangan hanya mengikuti apa kata orang yang bisa jadi kata orang itu tidak berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan gengsi-gengsian. Ada imam kampung diundang imami sholat di kecamatan, sholat id. Semalam dia sudah ngapalin surat tabaruk. Ya, ya hafalin betul karena malu kan nanti kalau imami di kecamatan pakai kulhu. Apa yang terjadi? Kesalahannya malah fatal. Dia lupa nggak baca Fatihah. Ya malah parah itu. Malah nggak sah kan ya? Nggak sah. Walaupun Bapak Ibu baca surat tabaruk sampai khatam tapi Fatihahnya nggak dibaca, malah nggak sah. Ya, karena apa? Karena Al-Fatihah itu rukun sholat, sementara surat yang lain itu statusnya sunnah. Ya. Jadi kalau yang kita amalkan di Masjid Al-Furqan ini, saya untuk sholat yang jahar, ya, sholat jahar itu maksudnya sholat yang bacaannya dibaca keras, itu saya baca dari awal sampai akhir secara bersambung, ya, dan itu ternyata nggak sampai setahun khatam kok, ya. Jadi kalau ibu-ibu pengen khatam baca Quran di dalam sholat, nggak usah repot-repot, jamaah rutin di sini 1 tahun. Jamaah rutin di 1 tahun itu pasti sudah pernah punya pengalaman khatam Al-Quran di dalam sholat berjamaah. Itu enak loh itu, ya kan jarang itu yang seperti itu. Ya, kecuali kalau misalkan di tempat lain imamnya karena hafid, ya imamnya hafid bisa aja. Nah ini ternyata imamnya nggak hafid, tapi ada Al-Qurannya dibaca boleh, wong kan nggak membatalkan sholat. Ya, di saya bacanya itu 1 halaman itu selalu saya jadikan 2 rakaat supaya nggak terlalu kepanjangan, ya. Karena kalau 1 halaman saya jadikan 1 rakaat, kasihan yang sepuh-sepuh berdiri aja lututnya udah gemetaran. Ntar gara-gara imamnya baca surat panjang atau makmumnya ambruk kan malah disalahkan nanti. Ya. Karena dulu pernah saya ketika imamin subuh ada tamu itu, ada tamu forsima itu. Begitu saya lihat, saya buka Quran tuh dia langsung usul, maaf Ustaz, suratnya jangan panjang-panjang, kaki saya udah nggak kuat berdiri lama. Terus saya bilang, maaf Pak ya ini enggak kok, saya nanti 1 halaman saya jadikan 2 rakaat. Oh iya bagus gitu. Sampai sekarang begitu, ya. Nah, jadi baca surat Al-Fatihah status hukumnya wajib karena itu bagian dari rukun sholat. Nah, adapun baca surat itu statusnya sunnah. Dibaca ya baik, tidak dibaca sholatnya tetap sah. Maka rukun berikutnya langsung ruku. Nah, ruku itu gerakan 2 telapak tangan itu di lutut, terus membungkuk lurus, ya. Kepalanya tidak merunduk juga tidak mendongak. Terus lututnya tidak boleh ditekuk. Ya. Jadi caranya rukuknya begitu. Nah, yang wajib yang termasuk rukun sholat itu rukuknya. Bacaannya rukuk juga hukumnya sunnah. Tumakninah di dalam rukuk itu termasuk rukun sholat. Nah inilah tadi di awal saya sampaikan bilangan rukun sholat di kitab-kitab kadang beda-beda itu karena begini.
Ada yang antara rukuk dan tumakninah di dalam rukuk itu dibedakan, ya. Misalkan rukuk ini rukun sholat yang kelima, atau nanti tumakninahnya rukun yang keenam, gitu. Ada juga rukuk dan tumakninah sekaligus begitu, jadi satu angka. Ya. Jadi rukuk, ya, rukuk ini rukun sholat yang berupa gerakan. Adapun bacaannya statusnya sunnah. Biasanya kita kalau rukuk baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bahkan kita membaca tidak hanya satu kali, tapi biasanya diajarin tiga kali. Nah, itu bacaannya itu sunnah, ya. Yang wajib itu adalah rukuknya dan tumakninahnya. Wa tumakninatu dan tumakninah fihi di dalam rukuk. Nah, kemudian tumakninah itu apa? Tumakninah ini di masyarakat awam juga sering disalahpahami. Dikiranya tumakninah itu orang yang sholatnya lambat, pelan-pelan gitu. Dikiranya itu sholatnya tumakninah. Padahal tidak seperti itu, ya. Definisi atau batasan tumakninah ialah berhenti sejenak seukuran untuk membaca subhanallah. Berhenti sejenak seukuran orang membaca subhanallah, itu sudah tumakninah. Jadi berhenti sejenak setelah bergerak. Jadi tumakninah itu untuk memisahkan antara gerakan sebelumnya dengan gerakan sesudahnya. Hanya itu saja, ya. Maka belum tentu orang yang sholatnya cepat dianggap tidak tumakninah. Bisa saja dia memang cepat gerakannya tapi tetap tumakninah. Sebaliknya, jangan dikira yang gerakannya lambat itu mesti tumakninah, belum tentu. Ya, walaupun lambat tapi kalau tidak ada jedanya, tidak ada berhentinya antara gerakan yang satu dengan gerakan yang berikutnya, itu namanya bukan tumakninah. Ya, jadi beda, ya. Beda. Jadi tumakninah itu berhenti sejenak atau jeda seukuran membaca subhanallah, ya. Jadi bukan gerakan yang lambat. Walaupun lambat tapi kalau tidak berhenti, artinya gerak terus, itu namanya juga bukan tumakninah. Nah, yang sering terjadi orang tidak tumakninah itu bukan saat rukuk tapi saat iktidal. Kenapa? Karena ketika iktidal dia bangun dari rukuk terus tangannya ini masih goyang-goyang. Nah, ya, tangannya goyang-goyang begini terus nggak berhenti plek tapi goyang-goyang terus langsung sujud. Ini namanya iktidalnya dia tidak tumakninah. Kenapa? Tangannya goyang-goyang. Nah, maka kemudian ada ulama yang memberi tuntunan bagi orang yang punya kebiasaan kalau iktidal tangannya goyang-goyang, itu setelah iktidal disuruh sedekap lagi. Ya, sami Allah liman hamidah plek, itu kan otomatis tangan nggak akan bergerak. Nah, ya. Kalau dilepas gini kadang tanpa sadar kan begini, ya, terayun-ayun ini. Nah, ini namanya tidak tumakninah ini walaupun lama, ya. Jadi sami Allah liman hamidah plek, gitu ya. Jadi gitu. Yang dimaksud tumakninah seperti itu. Nah. Jadi rukun gerakan, bacaannya sunnah, tumakninahnya wajib. Warraf'u bangun, wal i'tidalu dan i'tidal, wa tumakninatu fihi dan tumakninah di dalam i'tidal. Itu bangun dari rukuk itu namanya i'tidal, ya. Biasanya aba-abanya dengan kalimat sami Allahu liman hamidah. Nah, bacaannya itu hukumnya sunnah. Ya, membaca sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal itu hukumnya sunnah. Tapi bangunnya dari rukuk itu termasuk rukun sholat. Ya, bangun dari rukuk itu rukun sholat. Terus kemudian setelah berdiri tegak kita baca apa biasanya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu status bacaan itu juga sunnah. Jadi ternyata kalau dilihat dari sisi rukun sholat, rukun yang berupa bacaan itu cuma takbiratul ihram sama Fatihah, ya, sama nanti tahiyat akhir dan salam pertama. Ya, selebihnya itu bacaan-bacaan dalam sholat itu hukumnya sunnah. Maka orang-orang yang baru masuk Islam, ya, ketika dia ingin belajar sholat, dia bisa langsung melakukannya. Kalau dia belum hafal bacaan-bacaannya, ya masa sih baca Allahu Akbar aja nggak bisa. Ya. Seperti Fatihah belum hafal, Pak. Bismillah udah bisa belum? Bismillah udah bisa. Ya udah Bismillahnya dibaca 7 kali. Nah, gitu. Ya. Terus nanti rukuk, sujud, iktidal nggak usah baca apa-apa.
ya, rukuk, i'tidal, sujud, tidak usah baca apa-apa karena semua bacaan dalam rukuk, sujud dan i'tidal itu semuanya adalah sunnah. Nah, kemudian di dalam i'tidal pun juga harus tumakninah wa tumakninatu fihi. Ya. Jadi i'tidal supaya tidak bergerak-gerak, ada ulama yang menganjurkan setelah tangan diangkat kemudian disedekapkan lagi. Nah, tapi ulama yang lain untuk membedakan ini bangun dari ruku dengan berdiri ketika sholat, ya tangannya dilepas. Tapi tidak usah terus diayun-ayunkan. Jadi pas bergerak, nah langsung diam ya, tidak usah diayun-ayun. Nah, kemudian berikutnya wasujudu wa tumakninatu fihi, sujud dan tumakninah dalam sujud. Kemudian untuk sujud itu sujud yang sempurna ya. Sujud yang sempurna adalah menempelkan 7 anggota tubuh. Menempelkan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh itu pertama adalah jidat. Jidat ini kalau bahasa Jawa batuk, bukan batok ya, batuk. Kalau batok itu batok kelapa, nah ini batuk. Nah, bukan tok tapi tok. Nah, nggak ada itu dalam bahasa tulisan Indonesianya, nggak ada itu. Pakai tulis pakai apa itu? T H U K ya, batuk tok. Nah, tak totok. Nah, kan beda kan, nggak ada gitu. Tak totok, batuk ya. Satu. Yang kedua, nih batinnya telapak tangan, berarti sudah 3 kan? 1 tambah 2. Kemudian yang 2 lagi adalah lutut. Ya, berarti 5. Yang 6 dan ke-7 ujung jari-jari kaki. Jadi kakinya mancat ya. Ujung jari-jari kaki. Jadi ketika kita sujud, ke-7 anggota tubuh ini harus ditempelkan di tempat sujud. Nah, kemudian sujudnya laki-laki dengan sujudnya wanita itu ada perbedaannya. Kalau laki-laki sujudnya gagah, sikunya itu ada di luar gini ya. Kalau perempuan ya, kalau perempuan begini. Jadi perempuan begini ya. Posisinya itu ininya untuk nutup yang di dadanya. Kemudian kalau laki-laki itu bokongnya nungging. Kalau perempuan agak ditekan ke bawah. Bedanya gitu ya. Dia ada perbedaan gerakan di dalam sholat antara laki dan perempuan itu pertama saat rukuk, yang kedua saat sujud ya. Saat rukuk juga ibu gini ya, tangannya di depan gini, tangannya ini di lutut, terus ininya untuk melindungi yang di dadanya, bukan begini. Kalau laki-laki begini. Terus nanti pas sujud juga begitu ya. Itu bedanya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran perintah sholat dan perintah sholat itu sering Allah hanya nyebutnya itu rukuk dan sujud saja. Karena memang dari sekian gerakan sholat, itu yang paling inti itu adalah rukuk dan sujud. Maka kalau dalam Al-Quran ada perintah rukuk dan sujud itu maknanya perintah sholat. Ya, misalkan warka'u ma'ar roki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, itu maknanya sholatlah dengan berjamaah. Gitu. Ya, di sholat rukuklah bersama orang-orang rukuk itu maknanya sholatlah dengan berjamaah. Itu maknanya begitu. Bukan sekedar rukuklah bersama orang-orang rukuk terus nggak ngapa-ngapain tiba-tiba rukuk kan ya enggak. Itu nanti dalam ilmu balaghah itu disebutnya dzikrul juz wa iradatul kul. Ya, menyebut sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhannya. Yang disebut hanya rukuk dan sujud tapi yang dimaksud semuanya, yaitu gerakan sholat. Nah, sujud ya, ini pentingnya ya. Neraka tidak akan mau membakar anggota tubuh yang dipakai untuk sujud. Ya. Makanya seandainya ada orang beriman masuk neraka, beriman tapi masuk neraka karena masih punya dosa, itu anggota tubuhnya yang biasa dipakai untuk sujud tidak akan tersentuh oleh api. Nah, ya kalau bisa sih tidak perlu mampir. Tapi seandainya ada yang harus mampir di neraka, ada berita gembira apa? Api neraka tidak mau membakar anggota tubuh yang dipakai untuk sujud. Maka tolong kalau sujud lakukan dengan sempurna. Nikmati sujudmu. Ya, nikmati sujudmu. Karena api neraka tidak mampu membakar
anggota tubuh yang dipakai untuk sujud. Jadi gini ya, sama-sama di neraka. Neraka orang kafir dengan orang mukmin yang ada di neraka itu model siksanya itu beda. Model siksanya itu beda. Kalau orang kafir itu ya di neraka bagian dalam dan bawah. Bahkan sebelum di neraka pun dia sudah tersiksa dan terhina. Itu yang kafir. Kalau yang mukmin karena dia masih punya banyak dosa harus di neraka dulu. Itu jalan menuju ke neraka pun disuruh jalan biasa, tidak perlu dirantai, tidak perlu sambil dicambuk, disuruh jalan biasa. Kemudian nerakanya nggak bagian bawah dan dalam, tapi yang paling atas dan dekat pintu. Nah, paling atas dan dekat pintu. Kenapa dekat pintu? Supaya nanti kalau mau dikeluarkan gampang, kan sudah dekat pintu. Nah, maka nanti kalau masuk neraka jangan milih yang dalam, yang dekat pintu aja lah. Seandainya harus mampir ke neraka. Nah, ketika orang mukmin ada di neraka, itu sama orang kafir diejek. Loh, kamu dulu kan beriman, kenapa kamu masih di neraka juga? Mereka mengejek. Kalau begitu nggak ada dong, nggak ada gunanya dong ibadahmu, nggak ada gunanya imanmu. Kalau ternyata ujungnya sama-sama di neraka, itu ejekan orang kafir kepada orang mukmin yang masuk neraka. Ternyata nggak lama kemudian ada pengumuman bahwa orang-orang yang punya iman, walaupun imannya sedikit, dia dipersilahkan untuk keluar dari neraka. Nah, makanya Allah nempatinnya itu di neraka paling atas dan dekat pintu supaya gampang keluarnya. Nah itu begitu melihat orang-orang mukmin keluar dari neraka itu orang kafir, wah menyesal sekali itu, menyesal sekali. Nah, alangkah senangnya seandainya aku dulu juga termasuk orang yang beriman. Kalau toh harus masuk neraka ternyata kemudian dikeluarkan lagi. Kalau yang kafir di sana selama-lamanya. Nah, jadi beda ya. Kalau kafir di dalam dan di bawah, yang mukmin di atas dan dekat pintu. Kemudian yang terbakar tadi yang saya maksud dengan sujudnya. Yang terbakar, kalau orang kafir seluruh tubuhnya terbakar. Tapi orang mukmin ya, itu hanya diselomoti. Tahu diselomoti? Nah, disulut ya. Kenapa? Karena anggota-anggota tubuh yang biasa dipakai untuk sujud ini tidak boleh tersentuh oleh api. Jadi jidatnya nggak terbakar, otomatis kan mukanya juga ikut nggak kena, tangannya enggak, lututnya enggak, kakinya enggak. Nah, mungkin bokongnya kali ya. Wah ini yang bikin dosa, dia dibakar bokongnya. Gitu. Tapi jidatnya aman, tangannya aman, lututnya aman. Udah. Ya. Karena kalau orang mukmin itu ya ada yang langsung ke surga, ada yang harus mampir di neraka. Nah mampirnya namanya mampir cuma sebentar kan? Ya. Sebentar aja selama-lama, malah nanti kalau sudah masuk surga bisa cerita sama yang lainnya ya. Loh, teman-teman udah masuk, kamu belum? Aku dulu mampir dulu ke situ. Mampir dulu ke situ. Nah. Jadi sujud ya, tolong dinikmati sujudnya ya. Karena sujud ini termasuk gerakan yang paling utama di dalam sholat, bahkan sering perintah sholat itu hanya dengan menyebut kalimat perintah untuk bersujud. Maka harus tumak nina, nempelin 7 anggota tubuh. Berikutnya wal julusu baina sajdata ini, yaitu duduk antara 2 sujud. Wa tumak ninatu fihi, dan tumak ninah di dalamnya. Dibangun dari sujud pertama, biasanya kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kita diajarin yang lengkap itu ada 8 ya. Kalau ada yang kurang dari 8 berarti nggak lengkap ya. Memang hadisnya itu beda-beda ya. Di hadis ini hanya 4, di hadis ini hanya 5. Terus kalau sama kiai digabung, beberapa hadis itu digabung ternyata menjadi 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permohonan. Nah, itu statusnya sunnah ya, tapi duduknya rukun sholat untuk memisah antara sujud pertama dengan sujud kedua. Maka harus tumak ninah juga. Kemudian wal julusul akhir, duduk tahiyat akhir ya. Dengan demikian duduk tahiyat awal itu sunnah, cuma nanti sunnahnya sunnah abad.
Sunnah arba'at itu kalau ditinggalkan itu disunahkan untuk sujud sahwi. Di sunnah arba'at itu tahiyat awal sama kunut, ya. Kunut itu juga kunut subuh maupun kunut witir itu statusnya sunnah arba'at. Sunnah arba'at ini memang seandainya sengaja ditinggalkan sholatnya tetap sah, tapi bagi yang terbiasa mengerjakan dianjurkan sujud sahwi, ya. Tapi kalau misalkan dari awal sengaja nggak kunut, dari awal sengaja nggak tahiyat awal, sah, ya. Maka rukun sholat berikutnya adalah langsung tasahud akhir. Duduknya rukun, bacaannya juga rukun, baca sholawat di dalamnya juga rukun, ya. Di duduk tahiyat akhir tentunya caranya beda dengan duduk yang tahiyat awal. Ada istilah duduk tawaruk, ada duduk iftiros. Nah, kemudian di dalam tahiyat akhir ini itu duduknya rukun, bacaannya juga rukun, ya. Terus bacaan sholawat di dalam tahiyat akhir juga rukun. Makanya rukun qauli, rukun bacaan di dalam sholat itu yang panjang cuma Fatihah sama tahiyat akhir, ya. Yang lainnya kan cuma Allahu Akbar pertama sama Assalamualaikum yang pertama. Kemudian yang berikutnya yang ke-13 berarti ini adalah wa taslimatul ula, yaitu salam yang pertama. Itu status hukumnya rukun sholat, ya. Nolehnya sunnah, tapi salamnya termasuk rukun sholat. Nah, salam yang kedua itu sunnah, ya. Yang menjadi rukun itu salam pertama. Artinya begini, seandainya ibu sholat kemudian baru salam pertama kok udah kentut, jangan dilanjutkan salam kedua, ya udah langsung keluar sholat. Tapi kalau habis salam pertama udah batal wudhunya, malah ibu terus ngelanjutin salamnya kedua, malah sholatnya ikut batal, iya kan? Wah, sudah tahu batal sholatnya kok malah melanjutkan salah. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullah terus batal wudhunya, kan sholatnya udah selesai, nah malah nggak batal. Nah, caranya begitu di salam pertama. Nah, salam di dalam sholat itu cukup sampai kalimat Assalamualaikum warahmatullah. Kecuali nanti kalau sholat jenazah itu dilengkapi sampai kalimat wabarakatuh, ya. Itu bedanya gitu, ya. Jadi kalau sholat biasa Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, nolehnya sunnah, ya. Nolehnya sampai diperkirakan pipi kita dilihat oleh orang di belakang kita, ya. Jadi jangan pelit, salamnya cuma ngelirik Assalamualaikum warahmatullah. Pelit banget, noleh aja nggak mau. Oh, ternyata lagi nggak akur sama sebelahnya. Ya, gara-gara nggak akur sama sebelahnya, salamnya cuma ngelirik, nggak mau noleh. Dah, jadi diperkirakan sampai pipi kita ini kelihatan dari belakang karena noleh. Nah, yang wajib yang pertama, yang kedua itu sunnah. Kemudian yang terakhir yaitu wa niyatul khuruji minas shalah, niat keluar dari sholat. Artinya dengan selesai sholat ya sudah otomatis keluar dari sholat. Maka kemudian sunnahnya kalau kita jadi imam, supaya orang yang baru datang gabung ke dalam sholat jamaah itu dia tahu bahwa imamnya sudah selesai sholat, itu bisa dengan merubah posisi duduk, ya. Habis Assalamualaikum warahmatullah, terus imamnya duduknya menghadap ke makmum atau menghadap ke utara, sehingga kalau ada orang baru datang, oh itu berarti imamnya sudah selesai. Tapi kalau imamnya masih tetap khusuk ngadep ke kiblat, orang yang baru datang dikiranya itu imamnya masih tahiyat akhir. Nah, itu maka ada sebagian imam yang habis sholat terus dia duduknya menghadap ke makmum. Terus kalau misalnya kita sholatnya tetap menghadap ke arah kiblat, bagaimana? Kita kasih tahu bahwa sholat sudah selesai dengan cara dzikir. Oh, imamnya sudah baca astagfirullahaladzim, oh berarti sholatnya sudah selesai, gitu ya. Baik. Wa tartibul arkani ma'ala madzakarnahu. Yang terakhir ini bahwa semua rukun-rukun sholat tadi harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Baik. Sebelum ditutup, barangkali ada yang perlu ditanyakan seputar rukun sholat. Monggo Bu, silakan Bu. Saya tinggal minum dulu. Silakan. Ya.
Ada yang ditanyakan seputar rukun sholat. Enggak monggo. Ya. Ya. Oh iya. Ya, makasih. Terkait dengan sujud sahwi sebenarnya nanti di belakang ada babnya sendiri, tapi karena tadi sudah saya singgung dan kemudian menimbulkan pertanyaan, maka akan saya jelaskan ya. Bahwa sujud sahwi itu disunahkan ketika seseorang pertama lupa tidak melakukan sunnah ab'ad sholat. Sunnah ab'ad sholat itu contohnya apa? Yaitu duduk tahiyat awal ya. Kemudian termasuk juga yaitu baca kunut dalam sholat subuh dan separuh yang akhir dalam sholat witir di bulan Ramadan. Nah, kemudian selain itu sujud sahwi itu juga disunahkan ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang ya, atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya ibu sholat maghrib itu mestinya kan 3 rakaat. Terus suatu hari karena ibu ragu-ragu ya, ragu-ragu tadi aku tadi sudah 2 rakaat apa baru 1 rakaat ya. Akhirnya kalau kita ragu-ragu begitu kan tuntunannya harus kita nambah 1 rakaat. Nah, karena ibu nambah 1 rakaat, maka nanti sebelum salam juga disunahkan sujud sahwi, gitu ya. Dan kenapa sujud sahwi? Sini sujudnya karena ibu menambah 1 rakaat gara-gara lupa tadi itu. Nah, itu juga sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu dilakukan kapan? Sebelum salam. Dan sujudnya 2 kali. Bacaannya apa? Subhanalladzi ma la yanamu wala yashu. Subhanalladzi ma la yanamu wala yashu. Subhanalladzi ma la yanamu wala yashu. Yang artinya Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, kalau kita sebagai manusia senengannya lupa dan juga senengannya tidur. Maka kalau sekarang tidurnya diniati nunggu sholat subuh atau tidurnya diniati menghindari perbuatan maksiat supaya tidurnya dicatat sebagai ketaatan kepada Allah ya. Jadi sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Jadi habis baca tahiyat akhir terus sujud, baca subhanalladzi ma la yanamu wa la yashu, terus duduk seukuran tumakninah, terus sujud lagi. Nah, ketika duduk ini baca apa? Enggak usah baca apa-apa ya, cukup untuk memisahkan antara sujud pertama dan sujud kedua, tapi tumakninah, terus sujud lagi, terus bangun langsung salam ya. Itu caranya sujud sahwi, sujud karena lupa. Dan kemudian kasus-kasus di dalam sholat itu semuanya dulu pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi kesalahan di zaman Nabi itu ada manfaatnya, tetap ada barokahnya. Seandainya Nabi dulu tidak pernah lupa, kita kebingungan bagaimana kalau kita lupa. Tapi untungnya Nabi dulu juga sama Allah pernah dilupakan atau dibuat lupa. Sehingga kita jadi tahu solusinya. Solusinya kalau lupa bagaimana, kalau ketinggalan jamaah bagaimana cara nyambungnya gitu. Nah, cara-cara yang selalu kita lakukan di saat ketinggalan jamaah di zaman sekarang itu sebenarnya ngikuti caranya sahabat ya. Di awal-awal Islam ketika di awal-awal disyariatkan sholat berjamaah, itu kalau ada orang datang terlambat, itu begitu datang itu nanya temennya ya. Misalkan di sini sholat jamaah sudah dimulai, ada orang datang ya, nanya sama temennya, udah dapat berapa rakaat, temennya ngasih kode, nah 2. Nah, itu apa yang dia lakukan? Dia sholat sendiri ngebut ya. Sehingga dengan ngebut itu akhirnya dia bisa ngejar imam, sehingga nanti salamnya bareng dengan imam. Itu awal-awal Islam seperti itu, kayak salatnya anak kecil ya. Kita dulu kalau waktu kecil kan juga begitu, kalau ketinggalan imam, imamnya kita salib. Imam masih berdiri ngimami sholat, kita sudah ruku, sudah sujud gitu, kita kejar ya. Kita kejar. Nah, itu pada mulanya sahabat sholatnya juga seperti itu. Sampai kemudian ada salah satu sahabat yang punya ide, enggak seperti itu caranya. Kita gabung ikuti imam, nanti kalau imam salam baru dia nambah. Itu. Dan ternyata setelah ditanyakan kepada Rasulullah, yang bagus yang kedua ini. Jadi kalau kita ketinggalan imam jangan terus ngebut,
Tapi ikuti imam dengan biasa, nanti kalau imam salam terus kita kurang berapa baru kita lakukan sendiri. Nah, cukup ya? Baik, karena sekarang juga udah jam 10 ya. Insya Allah nanti kita bahas lagi dalam fasal berikut nanti ketika menjelaskan tentang sunnah-sunnah sholat, baik sunnah di dalam sholat maupun sunnah di luar sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli walil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.